Haleluya. Hal yang kedua, Roma pasal 12 ayat 2. Saudara, dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal yang kedua yang harus saudara lakukan untuk supaya kita bisa mendapatkan Dia, Allah yang berdaulat, rubahlah bagian dirimu itu, bagian dalammu itu. Satu hari Tuhan menegur orang-orang Farisi, kamu hanya merubah, memperbaharui bagian luarnya saja, tapi di dalam diri kamu tetap dengan konsep-konsep yang lama. Artinya, saudaraku, Tuhan katakan kamu hanya melabur bersih bagian luarnya seperti kuburan, di dalamnya tetap banyak tengkorak-tengkorak. Tuhan mau supaya hati kita yang diubahkan, bagian dalam kita ini yang diperbaharui. Sama seperti saudara hari ini mencari komputer sebagai seorang ahli untuk di bidang komputer, tentu saudara akan mencari softwarenya, bukan saudara mencari hardwarenya. Percuma hardwarenya kelihatan bagus kalau softwarenya tidak mampu untuk mengerjakan seperti apa yang kau inginkan. Maka seorang ahli komputer pasti dia melihat ada softwarenya. Yang setuju katakan amin. Sama seperti itu juga, Tuhan minta perbaharui, metamorfosis bagian dalam kita. Bagian dalam kita ini harus diperbaharui dari hari ke hari, tidak secara instan. Tidak. Hari-hari ini begitu populer di Indonesia, anak-anak kecil diajarkan tentang menggunakan otak tengah. Dalam waktu 2 hari, anak-anak kecil ini tiba-tiba mereka jadi brilian. Saudaraku, waspada, hati-hati, hati-hati. Dan yang melakukan ini justru ada orang-orang Kristen. Pakai doa dulu lagi, saudara. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Metamorfosis artinya dari ke hari, tidak secara instan. Kalau yang instan itu, saudaraku, hati-hati. Orang mengejar sesuatu yang instan, tetapi disusupi oleh spirit-spirit si jahat. Kalau saudara memperhatikan majalah Bahana mengupas tentang semuanya itu, khususnya saudara yang punya anak-anak kecil, lihat anaknya, aduh diajar kok bodoh anak ini. Udahlah, masukkan untuk training itu, bayar 2,5 juta, jadi pintar. Dalam 2 hari, saudara, hati-hati. Ini adalah hipnoterapi. Tiba-tiba hipnotis itu dimasukkan di dalam anak ini. Anak menjadi kayak orang yang linglung nantinya, saudara. Kelihatannya rasanya sekarang pintar, tapi besok lusa menjadi anak yang apa? Linglung. Hati-hati. Hati-hati. Tapi Tuhan katakan metamorfosis day by day, dari hari ke hari. Artinya, saudaraku, merupakan proses yang terus diperbaharui. Ini juga boleh diterjemahkan sebagai sebuah karakter. Hari-hari ini gembala pembina menyampaikan tentang 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah karakter, 3C. Yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga adalah kompeten. Keahlian itu, saudaraku, ditaruh di urutan yang terakhir. Tapi karakter itu adalah penting. Di dalam tubuh Kristus yang harus diperhatikan adalah karakter-karakter kita. Karakter bicara tentang apa? Tentang buah Roh Kudus. Dimulai dengan kasih. Amin. Amin. Buah Roh Kudus. Tuhan minta hari-hari ini saudara dan saya perhatikan. Perbaharui bagian dalam kita, bukan bagian luar kita. Saudara, ini juga bicara tentang sikap hati kita. Seperti Yohanes pasal 7 ayat 38 mengatakan, sekiranya engkau, dikatakan begini, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan.
Dalam hati setiap kita yang diperbaharui dari hari ke hari akan mengalirkan aliran air kehidupan. Inilah gereja Tuhan. Sehingga engkau disebut eklesia yang dipisahkan dari dunia. Tapi bukan hanya menjadi eklesia saja, menjadi perkumpulan orang-orang kudus, tapi kita juga sebagai orang-orang yang diutus harus menjadi berkat. Seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi terang, menjadi garam, untuk menggarami dan menerangi dunia yang gelap ini. Yang setuju dan mengerti percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Ada satu perbedaan pada waktu kita dikumpulkan dengan orang dunia. Tapi hari ini ada satu kecenderungan anak-anak Tuhan justru lebih suka mencari berita-berita dari dunia. Kalau berita-berita itu untuk mempengaruhi tentang kemajuan teknologi, itu is okay. Jangan menjadi orang Kristen juga tidak tahu tentang apa yang terjadi di dunia. Tapi saudaraku, yang sayangnya hari ini anak-anak Tuhan lebih senang untuk mendengar gosip, berita-berita tentang dunia yang berkaitan dengan gosip. Hanya orang di Bangkok yang aman dari gosip. Yang sudah katakan amin. Aminnya agak ragu-ragu. Ternyata podo wae. Sami mawon, saudara. Hati-hati. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau sanggup membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudaraku, pada waktu saya ada di Bangkok beberapa waktu yang lalu, ternyata saudaraku saya menemukan bahwa makanan di Bangkok itu hanya dua, enak dan enak sekali. Tapi tadi malam saya diajak makan, Bapak, bukan enak dan enak sekali, ada satu lagi, super enak. Oh, ternyata ada super enaknya juga, saudaraku. Maka cocok dengan firman Tuhan hari ini, supaya engkau sanggup membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang tadi malam itu adalah yang sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kecuali kalau saudara nanti mau ngajak saya makan, ada yang super sempurna lagi, saya nggak tahu, saudara. Itu saya nggak ngerti kalau sampai ada yang super sempurna lagi, saudara. Ya. Dan yang ketiga, setelah yang kedua, tadi yang pertama apa? Lupa. Memang roh lupa itu harus dibuang sejauh mungkin. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Diubahkan. Amin. Diperbaharui. Yang mau katakan amin. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Saudaraku, yang ketiga adalah ditingkatkan sikap pandangan kita kepada pandangan Kristus. Cara pandangan kita seringkali, saudaraku, tidak sama dengan cara pandangan Tuhan. Ada dua hal yang saya mau ajar saudara untuk saudara memahami akan kebenaran ini. Saudaraku, yang pertama adalah kita akan melihat tentang Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33 dikatakan begini, demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yang dimasukkan dilepaskan atau melepaskan. Kata melepaskan artinya saudaraku, jangan ada sesuatu yang mengikat kita di dunia ini. Artinya Tuhan juga mau meningkatkan standar kita dari hari ke hari. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Standar murid Tuhan katakan, kalau engkau tidak melepaskan dari apa yang kau miliki, engkau tidak layak menjadi muridku. Siapa yang di sini hadir dan yakin dirinya sebagai murid-murid Tuhan?